Mama, aku rindu doamu. Di atas nama masih ada nama, selama langit masih ada dan mentari masih bersinar. Tak akan pernah ada jika kolong langit menjadi tiada. Selama masih ada nafas, siang mendarat hari ku lalui, sore datang dan akan ku hadam. Entah mengapa sekarang aku menjadi seorang pengingat. Mungkin lembaran kisah itu mulai terselip dan tersentil sedikit untuk kutengok. Suara-suara lama kembali menyapa dan kata-kata pengantar mulai tersusun. Selama masih ada kalimat, suara gala. Pagi itu ketika ayah mulai melakukan kidung subuh, aku terjaga dari tidurku. Mataku sempat terbuka sedikit, mencuri sepintas sosok yang berada di sampingku dengan kaki bersilah. Ia memejamkan mata, walaupun matanya hanya sebelah. Kain perban masih tertempel di sana. Ia mengepalkan kedua tangannya, sementara mulutnya mengucapkan sederet bait tanpa suara, namun penuh pengharapan untuk mendapatkan jawaban. Ia mulai mengemis cintanya. Akankah ia menjamah hidupnya? Doa dilantunkan, pujian dilambungkan, permohonan dirajutnya. Segurat senyum melekat di sudut bibirnya. Aku melihat kecemasan terukir di guratan dahinya. Mungkin ia akan mengemis untuk mendapatkan hidup satu kali lagi. Ia tidak tega jika pergi begitu subuh meninggalkan kekasihnya dan dua pasang darahnya. Ia terus berujar tanpa kata, dan aku pun terlelap lagi, terhanyut dalam mimpi yang tak bertepi, hingga mentari menari di atas riak atap yang menganga dan sebilah sinar meramasi mataku. Lalu aku terjaga dan sosok itu hilang di sampingku. Yang ku dengar hanya tawanya yang membahana di sudut pintu kamar sepi. Aku bergegas dari ranjang dan mendapati sosok itu bersila di atas tikar, sembari melucuti kulit mangga dengan sebilah pisau yang sekilat hatinya. Ia menyunggingkan senyum kepadaku dan aku membalasnya dengan sapaan pagi. Aku terus melangkahkan kakiku ke arah kamar mandi. Sedikit ku mencuri pandang padanya, tetapi ia tidak membuntutiku, tetapi tetap fokus pada mangga di tangannya. Seperti tahun lalu dan kemarin, hari ini aku masih seorang yang sama. Bisa menghirup udara dan mulutku masih sempat berujar kata merangkai kalimat. Aku masih ada. Semenjak sedari pagi, sosok itu mengawasi tingkahku dengan mata itu, laksana seorang sniper yang selalu menjaga agar matanya tak luput dari musuh. Mata itu lagi. Aku benci melihatnya. Mungkin karena hanya sebelah dan seolah bolanya seperti belati yang siap menerkam aku dan menyembunyikan di balik korneanya. Mengapa aku menjadi seperti orang lain pada diriku sendiri? Bukankah sosok itu yang telah menenun aku dalam rahimnya selama 9 bulan, dan pada hari yang terakhir bulan ke-9 itu ia membiarkan dirinya menjadi sakit, lalu melahirkan aku yang sekarang ini. Aku tak peduli, yang penting aku hanya membenci jika melihat ia menderita di balik ketegaranku, ketegaran yang ia sendiri mungkin mengingininya. Ku ingat sejenak pada memori silam ketika masih berumur 9 tahun. Kala itu hujan menjurus kaku mengunjungi tanah di bawah naungan alang-alang pondok mungil di ladang. Ia pernah berujar, "Jika suatu saat engkau berhasil menjadi Adam, aku hanya minta satu wujud padamu, yaitu sulam kembali benang yang rapuh dalam hidup ini menjadi sarung yang bukan untuk dikenakan, melainkan untuk dikenang." Mama, itu terlalu sulit bagiku. Mana mungkin aku bisa memanjakan jemari dengan menyulam benang yang lapuk dalam kainmu, sementara aku sendiri tidak tahu menahu soal menenun impian dan menjemput masa depan. Itu terlalu dini bagiku, dan aku masih belum sanggup menyangga telapak ini untuk kujama wajahmu pada sarung itu. Kalimat itu datang dengan sendirinya dan menubruk diriku. Seketika itu, raga ini serasa seluruh dan jiwaku hancur mencampur debu. Aku menjadi malu dengan diriku sendiri yang juga masih belum sempat menyeka air matanya dan keringat pada kerutnya. Seketika aku disadarkan oleh suaranya. "No, kapan kembali ke ruteng?"
Mungkin 17 Januari mama, jawabku datar. Nanti bapakmu datang, tolong beritahu dia untuk siapkan uang perjalanannya. Engkau sendiri tahu bahwa aku sekarang tidak lagi menjadi seperti yang dulu. Seandainya aku kuat, aku ingin sendiri yang menjadi tiang, biar engkau bisa bertopang sebelum kakimu sendiri berjalan pada jejaknya. Ah mama, masa pakai tiang segala? Lihat aku sendiri pun masih bisa berjalan, dan bahkan mungkin bisa terbang seandainya ada sayap. Walaupun itu hanya pinjaman, aku akan sanggup melakukannya. Sembari berujar dalam hati, maafkan aku mama, aku selalu menyulitkan engkau. Mengapa bukan berujar hibur, malah membuatmu sedikit geli dan kesal. Mentari terus diawaki awan, dan sebentar lagi langit akan turun dan terlelap bersama malam. Aku masih menemani keponakanku Albert yang baru saja tiba dari kampung bersama ayahnya. Hampir semua waktu liburan aku selalu siapkan beberapa saat untuk bermain dengannya, biar dia bisa mengenal aku, dan mungkin pula ia berkisah tentang aku pada temannya, dan sebaliknya aku juga. Kini langit memeri dikuliti dengan gelap, dan manusia tidak lagi hiruk pikuk seperti sore tadi. Rupanya mereka dipenjarakan oleh kelam, dan sekarang aku pun sadar kembali berbaring di samping sosok itu lagi. Aku bosan dan pilu setiap kali melihat sosok itu. Maaf, bukan karena benci padanya, tetapi karena rindu agar ia bisa kembali pulih dari sakitnya. Jujur, sampai saat ini aku masih belum tahu penyakit jahanam apa yang menggerogoti raganya. Yang pasti bahwa ia sudah keluar masuk rumah sakit dan dokter bingung mendiagnosisnya. Segala macam tes telah diupayakan, mulai dari tes darah sampai katanya sakit yang dialami oleh ibuku sulit dideteksi oleh alat dan otak manusia. Bukankah mereka yang tahu segalanya mengenai semua penyakit di bumi ini, mulai dari kudis hingga kanker, dan dari kurap sampai ginjal. Dan sekarang mereka menyuruh ayahku untuk mencari orang yang lebih pintar dan hebat dari mereka. Tuhan, masih adakah profesi lain selain dokter yang mampu mendiagnosis penyakit manusia? Ini rasanya aku mengadili Tuhan, seandainya wujudnya manusia. Aku mulai benci, beradu bingung. Apakah ada sesuatu lain yang kurang beres dengannya? Ataukah hanyalah rekayasa dokter yang mungkin tidak sanggup dan tidak mau menolongnya? Semua pikiran yang bukan-bukan itu mulai mendatangiku secara bergantian. Dan rupanya itu semua hanya ingin menguji aku agar tenggelam dan mati bersama kebodohanku sendiri. Dikala setiap kali aku membersihkan luka pada mata kirinya dan memberikan sedikit obat oleh sejenis metol yang diberikan dokter agar perihnya sedikit dihilangkan, saat itu pula aku kembali bersua dalam kebingungan dan kegetiran. Itulah kesibukan selama liburanku, karena aku tak mau waktuku hilang jika tidak berada di sampingnya, dan berusaha sebaik mungkin untuk menghibur, menjaga, dan turut merasakan kepedihan luka. Suasana masih hening. Tak satu pun di antara saya dan mama yang ingin pertama membuka kata. Dia membisulah teman satu-satunya bersama kami di malam itu. Mau tak mau, akhirnya aku orang yang pertama mengalah dan membuka percakapan. Mama, apakah mama masih sanggup menghadapi semuanya ini? Sontakku secara tiba-tiba, dan baru ku sadar bahwa itu adalah pertanyaan paling dungu yang dikeluarkan oleh seorang anak yang tidak mengerti tentang luka yang dihadapi oleh ibunya. No, mau tak mau, suka tidak suka, mama harus sanggup menjalaninya. Itu sudah ditakdirkan, dan aku hanyalah manusia lemah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Yang hanya bisa kujalani ialah berdoa dan pasrah kepada Tuhan. Bukankah engkau sendiri yang berkata bahwa ini adalah salah satu cobaan yang kadang Tuhan berikan kepada kita? Seru mama dengan polos, dan saya dihadapkan dengan satu pertanyaan yang diambilnya dari perkataanku sendiri ketika pertama kali melihatnya setiba dari Ruteng sepekan lalu. Ia kemudian mengalihkan percakapan kami tanpa memberikan kesempatan kepadaku untuk meyakinkan pertanyaannya. Hidup ini terasa berjalan begitu cepat dan kita tidak sadar. Besok adalah hari raya Natal. Seandainya aku tidak mengalami penderitaan ini, aku pasti pergi ke gereja untuk menyambut bayi mungil Yesus yang dilahirkan oleh mama. Mungkin akulah orang pertama yang berusaha untuk merebut dan menggendongnya. Tapi sayang, aku tak sanggup melakukannya. Kakiku terlalu kaku dan ragaku tak berdaya di hadapannya. Jiwa ini letih dan akan
mungkin pula ia yang akan menjamaku, dan seandainya ia memberikan aku hidup sekali lagi, maka aku pasti gunakan kesempatan itu untuk mencintai sebanyak-banyaknya orang yang aku kasih. Tapi itu percuma. Selama aku masih berbaring di atas ranjang kaku ini, aku tidak mau berharap untuk hidup lagi. Hanya satu yang aku pinta, dia yang di atas sana, yakni aku ingin sembuh dari lukaku. Nong, semenjak hari pertama aku mendapat sakit ini, di dalam benakku ia akan segera pergi. Tetapi rupanya ia tak mau melakukannya, dan mungkin cintanya ingin memenjarakan aku di dalam kesakitan dan kepedihan. Dan memang ia biadab, tidak mau bergegas dari ragaku. Selanya sambil menarik nafas panjang, menahan rasa perih pada lukanya. Aku terpekur 1000 bahasa, yang ada padaku hanya diam dan menyimaknya. Dan itulah pilihanku yang terbaik untuk menghadapi luapan emosi. Setiap hari aku selalu berdoa dan memohon, tetapi sayang, kesembuhan seolah menjauh dariku, dan kepedihan itu selalu menjara dan merampas mataku. Tuhan mungkin tuli, ataukah ia berpura-pura menutup kuping dan mata agar tidak mendengar rintihan suaraku dan tidak melihat jeritan tubuhku. Aku lelah melafal doa. No, tetapi aku masih belum menyerah selama masih ada nafas. Aku tak pernah biarkan ia berlalu tanpa doa. Mungkin Tuhan sedang sibuk mengurus orang-orang lain yang lebih parah dariku. Ataukah mungkin pula ia ingin agar aku memaknai sakit ini sebagai sebuah jawaban untuk menjawab panggilannya, yakni turut merasakan Golgota di atas puncak kematiannya. Nong, engkau masih mendengar suaraku? Tanyanya. Mungkin ia berpikir aku sudah terlalu dalam lelap. Belum mama, aku masih mendengar, jawabku sambil memerintahkan dia untuk melanjutkan kalimatnya. Nong, apabila suatu hari waktu menutup hidupku, aku hanya pinta satu permohonanku, yakni tolong jaga adikmu dan kedua kakakmu. Jangan pernah mengecewakan ayahmu, dan jangan pula engkau menggulung semua nasihatku lalu membakarnya. Apa maksudnya, Mama? Aku tidak mengerti. Janganlah engkau berkata demikian, karena hati ini tak sungkan untuk mendengarnya, dan telingaku belum sanggup untuk menyapanya. No, tolong dengarkan dulu perkataan Mama. Jangan memotong pembicaraan orang tua. Apabila mentari berlalu gelap, jangan engkau rindu untuk melihat cahayanya lagi. Ia akan sirna, dan seberkas sinar akan timbul di hari yang lain, bukan hari yang sama. No, hati ini ingin merindu hari yang lama, tapi sayang, Mama tak sanggup merampasnya dari waktu. Rupanya waktu sama jahatnya dengan penyakit ini, dan malahan mereka bersekongkol untuk mengakhiri nafas Mama. Ia terus berujar, dan aku hanya bisa mendengar dan menyimaknya tanpa berkata-kata. Aku takut berkata-kata nanti dibilangin memotong pembicaraan. Jalan satu-satunya yang terbaik ialah mendengar, dan mendengar. Aku di malam yang sunyi ini hanya sebatas batu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ada cumalah diam membisu. Seandainya hariku tiba, aku ingin engkau adalah saksinya. Biar dunia tahu bahwa aku adalah seorang ibu yang selalu berada di samping anakku, walaupun tidak bisa berbuat apa-apa. Selanjutnya yang ada hanya diam. Aku tergerus dalam mimpiku dan terlelap tak sadarkan diri. Kubuka sedikit mataku dan mencuri pandang, dan lagi-lagi sosok itu sedang melafal doa menderas permohonan. Aku bertanya-tanya dalam hati, masih adakah Tuhan dalam hidupnya? Mengapa pertanyaan ini mendatangiku, walaupun aku tak menghadirkannya, apalagi mengundangnya? Aku kemudian bergegas dari ranjang dan menyodorkan dahiku pada tangannya untuk dibuatkan salib kecil pada permukaannya. Itu adalah kebiasaan kami semua anaknya yang diajarkan oleh Mama sejak kecil. Kemudian aku meninggalkan kamar itu untuk beberapa lama. Setelah pulang dari Thomas Morus untuk merayakan perayaan Natal, aku kembali menghampiri Mama di ranjang dan sekali lagi memberikan dahiku sekaligus meraih tangannya untuk mengecupi. Setelahnya, hari ini kulalui dengan bahagia tanpa beban, dan terlihat ia pun melewatinya dengan senyum, seolah ia sudah pulih dari sakitnya. Bagaimana mungkin engkau tidak sakit? Seandainya orang yang engkau cintai mengalami sakit, bagaimana mungkin matamu tidak bersedih jika tanganmu tidak bisa berbuat apa-apa? Keluarga ibarat tubuh, satu anggota di antaranya sakit, semuanya juga terlarut dalam sakit.
Waktu berlalu begitu cepat, hari berganti tanggal, menit ditinggal jam dan aku menjadi sadar bahwa besok aku harus kembali ke rutin, melanjutkan cita-cita untuk menjadi seorang calon imam. Semua kebutuhanku dan perlengkapan telah disiapkan oleh kedua kakakku. Mulai dari sabun hingga pasta gigi telah terbungkus rapi di dalam kardus, tinggal menunggu waktu untuk pergi. Aku kemudian melirik pada permukaan kertas tiket yang disodorkan oleh ayahku pada siang tadi, dijemput jam 6 pagi. Rasanya aku membatalkan perjalanan ini. Berat bagiku untuk menapaki perjalanan yang membutuhkan sehari penuh untuk dilalui, mulai dari Maumere, Ende, Nagekeo, Bejawa, Aimere, dan kemudian masuk ke Manggarai Raya. Getih rasanya hati ini bila harus meninggalkan nirwana dunia yang sedang sakit. Malam ini aku lagi gundah meratapi perihnya luka mama, dan aku harus pergi meninggalkan dia sendirian menghadapi lukanya. Teganya aku melepaskan tanganku di saat ia sedang duka. Anak macam apa aku ini? Ratapan demi ratapan ku lepaskan pergi bersama semilirnya angin malam. Segala tanya yang datang bertubi-tubi dari ayah, kakak, adik, tante, om, kakek, dan lainnya tak ku gubris begitu saja tanpa menyimaknya. Tepat pukul 9, aku sudah berada di atas ranjang menemani mama yang sedang makan. Senduk demi senduk nasi ia suapi dan mataku selalu membuntutinya. Akhirnya ia pun bersuara, "No, makan lagi." "Sudah kenyang mama, saya mau istirahat," jawabku datar. "No, ingat tidak cerita mama waktu kecil sebelum mama dibaptis oleh Romo Alawandate?" "Sudah lupa mama, lagian dulu aku masih kecil dan otakku tak sanggup untuk mengingatnya," jawabku sambil memaksa mama untuk mengulangi kisah itu. Malam itu merupakan malam terakhir aku bersua dengan dia pada liburan kali ini, dan aku tak mau melewati semua waktuku dalam diam. Bahkan angin pun kupaksa untuk bersembunyi. Keesokan hari, tepat pukul 6 WITA, saya dijemput. Sebelum menduduki kursi mobil, mataku tak henti-hentinya menyapanya. Mama melambaikan tangan kepadaku, dan aku sambut dengan senyum. Entah mengapa, hati ini terasa lain daripada liburan sebelumnya. Selanjutnya aku tak tahu untuk mengisahkannya. Di rutin semua kegiatan ku jalani sebagaimana seorang calon imam. Aku hanyalah sebiji benih yang siap disiram dan dipupuki agar kelak menjadi pohon yang rindang yang siap dipakai oleh makhluk apa saja. Entah burung yang ingin bersarang atau sejenak menjemur sayap, atau manusia yang mau berkanjang dan berteduh, melepas penat, membuang jenuh. Entahlah, aku siap ditempa. Siang berganti malam dan hari pun terus berubah seiring dengan berputarnya jarum waktu. Kulalui hari seperti biasa, dan ketika suatu senja, tiba-tiba hatiku menjerit seolah ia mendengar suara mama yang memanggil namaku. Tapi aku biarkan ia berlalu. Lonceng berdering, pertanda hari baru akan dimulai. Aku kemudian bangkit dari ranjang dan membasuh wajahku. Setelah aku bergegas ke kapel untuk mengikuti misa pagi, tiba-tiba aku dikagetkan oleh tarikan tangan pater superiorku. Ia memanggil aku agar aku keluar sejenak. Di samping pintu ia sudah berdiri sopan. Kemudian ia meraih tubuhku dan membenamkan aku di dalam jubahnya sembari mengucap kabar, "Brother, mama sudah pergi. Ia telah tiada." Mendengar berita itu seolah aku terhempas pada kematian. Jantung berhenti berdetak, mulut menganga penuh tanya, dan pada saat seperti itu hanya air mata yang boleh berkata-kata. Perjalanan dari rutin ke Maumere kala itu seolah bermil-mil jaraknya. Mengapa belum tiba juga? Mengapa langit Maumere tak tampak? Dan mengapa menumpun turut merasakan hariku? Aku tak berdaya. Mobil melaju seolah begitu lambat. Sementara di sana aku merindu untuk mengantar kepergian sang bunda. Malam itu aku tak tahu harus berbuat dan berkata apa. Setibanya di hadapan jenazah yang berbaring kaku itu, aku seolah tertanam seperti patung tekiku yang hanya diam membisu. Selanjutnya aku terpekur dalam duka dan tidak tahu bagaimana cara untuk mengisahkannya. Waktu berlari menghampiri siang. Ketika mentari menari ria di atas ubunku, aku segera berlari kecil untuk meninggalkan kampus dan kembali ke biara. Di hadapan meja belajar, tak lupa aku mengelus rindu potret mamaku. Tak lupa pula membaca tulisan Fiat Voluntas Tua
Januari 2020 mengingatkan aku kembali akan kenangan 3 tahun silam kala mama pamit untuk meninggalkan suami dan anak-anaknya. Dia pergi untuk bersatu dengan debu, dan di balik butiran itu kami masih bisa merasakan perihnya yang lebur bersama tanah. Hanya satu yang ada dalam diriku sekarang, dan di tempat sepi bisu ini masih ada rasa rindu yang menggebu untuk memelukmu. Mungkin debu telah berlebur dari tubuhmu yang rapuh. Aku hanya menduga bahwa diriku sulit melepaskan rindu doamu. Mama, I love you.